Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, yang terhormat Ibu Evi sebagai pengawas SMA Negeri 1 Kampung Hilir yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sekolah kami. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, Bapak Ibu Wakil yang saya hormati. Hari ini adalah kegiatan kunjungan pengawas untuk pertama kalinya di tahun 2026. Adapun acara pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 29 Januari 2026. Kegiatan kita ada beberapa yang akan kita sampaikan, kita laksanakan. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Pengawas atau pengarahan yang akan disampaikan oleh BNP kepada kita semua. Yang kedua adalah sarana dan prasarana nanti akan disampaikan oleh Pak Widaya dan Bu Deni. Yang ketiga bagian kesiswaan mungkin yang akan disampaikan oleh Wakil Kesiswaan Ibu Rugiana serta dibantu oleh stafnya Pak Rahmat Hidayat. Kemudian kurikulum oleh Bapak Yunarto dan BK yang terakhir oleh Pak Rahmat. Sebelum acara kita mulai, marilah kita baca basmalah. Bagi Bapak Ibu yang muslim, mohon maaf Ibu, kita mulai dengan membaca basmalah. Semoga acara kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kita masuki acara yang pertama yaitu sambutan atau pengarahan dari Ibu Pengawas kita yaitu Ibu Evi. Kepada Ibu Evi kami persilakan. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua ya, Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Kampung Hilir yang mewakili di sini rekan-rekan saya semua, yaitu Bapak Kurikulum, Bapak Yunarto, Ibu Kesiswaan, Ibu Humas, Ibu Bapak Sarana Prasarana, kemudian Bapak BK. Hari ini adalah jadwal kunjungan yang tetap di awal tahun 2026, yaitu kita ingin melihat sejauh mana program kepala sekolah sudah terlaksana di tahun 2025 dan apa rencana di tahun 2026, rencana kepala sekolah kita ke depannya. Kemudian bagaimana sih review perangkat pembelajaran di sekolah kita ini maupun segmen-segmennya. Nah, harapan kami selaku pendamping satuan pendidikan di sekolah kita ini, kita ingin melihat kemajuan atau tetap atau kemunduran baik sisi raport sekolah, mungkin nanti ada dibacakan matriksnya oleh kurikulum 2 tahun terakhir, mana kita ingin melihat itu semua. Kemudian nanti merupakan standarisasi dari pendamping satuan pendidikan sekolah kita ini untuk kedepannya. Untuk berikutnya yang lebih dalam lagi, Ibu udah mau bagi materi-materinya. Nanti perbagian-bagiannya boleh langsung menjawab, yaitu tentang ada visi misi, kepemimpinan dan manajemen, kurikulum dan pembelajaran, evaluasi dan akreditasi, hubungan masyarakat dan pengembangan diri. Nah, itulah yang ingin kita dengar nanti Ibu Mas. Nah, inilah pengarahan dari atau kata-kata di awal dari Bu Evi. Lebih dan kurang nanti kita dengar dari kantor. Terima kasih Ibu Mas. Ya, terima kasih Bu Evi atas sambutannya dan pengarahannya. Kita dengar sama-sama dari Ibu. Semoga bisa membawa kebaikan dan kemajuan untuk sekolah kita. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kegiatan kita kedua yaitu laporan atau penyampaian dari sarana prasarana. Silakan Pak Dayat dan Bu Deni untuk menyampaikannya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai staf sarana prasarana bidang renovasi. Di tahun 2025 ada beberapa renov yang sudah kami jalankan dan alhamdulillah yang awalnya ada bagian-bagian sarana yang kurang mumpuni, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana semuanya. Di antara lain yang pertama adalah sementisasi lapangan upacara yang awalnya masih tanah, alhamdulillah walaupun belum semuanya, tapi sudah terlaksana separuh. Jadi untuk di tahun 2026 ini kemarin saya sudah berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah, rencananya akan kita lanjutkan kembali. Kemudian yang kedua, renov ataupun ya perbaikan seluruh cat halaman ataupun depan dinding sekolah kelas dari keseluruhan baik kantor, kemudian ruang kelas, ruang lab, perpustakaan keseluruhannya kita samakan warnanya dan alhamdulillah yang kemarin awalnya warnanya tidak serasi di 2025 kemarin alhamdulillah kita laksanakan dan sekarang warnanya sudah satu warna. Kemudian ada beberapa lagi kemarin perbaikan jalan yang ada di depan kantor sarana, ya Bu, dekat lapangan upacara. Kemarin paving blocknya karena pemasangan paving block sudah di 2018, kemarin sudah banyak yang rusak dan kemarin alhamdulillah dapat kemarin kita perbaiki kurang lebih sekitar 35 meter persegi. Alhamdulillah sudah terlaksana.
Kemudian nanti untuk di 2026 Bu, program kami ataupun lanjutannya kemarin udah berbincang juga dengan Ibu Kepala, itu melanjutkan merenovasi paving block yang rusak-rusak yang ada di halaman depan. Ya. Kemudian di 2025 juga kemarin kami sudah menyelesaikan ataupun menyambung antara kantor kepala sekolah dengan kantor majelis guru. Di tengahnya sudah kita kasih kenopi, janji program di awal kemarin, disitulah nanti untuk security, untuk duduk security, kemudian untuk guru piket Bu. Jadi kalau saat ini sekolah kami ini kan ada 2 gerbang. Yang pertama di depan, yang kedua lagi di belakang, di samping. Ada 2 gerbangnya Bu. Jadi saat ini, ya ini salah satu minus kami. Saat ini kalau anak-anak izin keluar, misalkan entah mengambil disuruh gurunya atau apa, itu lewatnya gerbang belakang. Tapi besok kami akan mengondisikan bagaimana caranya lewatnya gerbang depan. Jadi lebih terkontrol gitu. Kemudian untuk yang kami kerjakan lagi di 2025 kemarin Bu, itu rehab Pakuseng. Jadi kebetulan beberapa saat ini di 2025 banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga dari kami. Contohnya seng banyak yang terbang Bu, karena cuaca. Yang keduanya pemasangan pakusengnya ataupun pembuatannya itu sudah di 2017-an. Jadi mungkin sudah mulai naik semua kendor semuanya Bu. Karena kondisinya paku ada karet sengnya, makin kan karetnya ini Bu kena hujan, kena panas semua lambat laun akan hilang. Jadi semuanya kendor. Jadi alhamdulillah 2025 kemarin kami laksanakan rehab pakuseng itu sejumlah hampir 6.000 biji. Jadi satu angkatan di kelas 12 itu semuanya sudah selesai. Di tahun 2026 ini kami laksanakan, kemarin sudah saya pengajuan juga untuk di kelas 11 gantian. Jadi itu bertahap Bu, nggak mungkin semuanya bisa berjalan. Mungkin untuk di 2026 ini Bu, banyak yang kemarin saya bincangkan dengan Ibu Kepala Sekolah, entah ke depannya nanti terlaksana atau tidak Bu. Kami berharap kami mempunyai parkiran siswa, karena sekarang kondisi parkiran siswa itu kurang memadai. Kemarin saya sudah minta tolong dengan pihak komite, alhamdulillah direspon Bu. Alhamdulillah kita juga punya kerjasama dengan PT Bina Fitri. Alhamdulillah kemarin dengan saya datang ke PT, saya minta alat berat, alhamdulillah sudah didatangkan, dan alhamdulillah untuk lapangan ataupun tempat parkir yang akan kita rencanakan di 2026 sekarang sudah rata. Di belakang Bu, di belakang aula. Nah, di belakang aula itu nanti ada tempat halaman, maksudnya perkebunan kita juga masih lingkungan tanah kita SMA, itu nanti kita laksanakan di situ Bu, untuk parkirnya. Ya, jadi sebisa mungkin kalau saat ini Bu, jujur aja kami kalau misalkan siswa yang naik motor itu parkirnya dari belakang, jadi nggak lewat depan Bu, jadi kami lewatkan belakang. Iya, dan banyak kejadiannya Bu kemarin, ya mungkin ini kelalaian kami juga, itu banyak anak-anak yang laka dan sebagainya, karena di sebelah kanan sekolah kita itu Bu, pagarnya seperti ini dan ini jalan, jadi tidak nampak. Iya, dari jalan raya itu tidak nampak kalau ada orang dari sini gitu Bu. Jadi itu yang masih kami jadi PR besar kami. Kemudian kedua yang kemarin saya ajukan lagi Bu, itu tentang pagar. Minus sekolah kita selebar 3 hektar Bu, yang jadi masalah sekarang adalah pagar. Pagar sudah di depan, oke Bu, aman. Di belakang itu ada 200 meter, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri hanya 50 meter. Jadi ke belakang itu semuanya belum ada pagar. Karena gendala kita, jujur Bu, gendala kita kemarin udah saya coba bolak-balik Bu, saya kasih pagar kawat besi, kawat berduri itu Bu, tapi habis juga semuanya. Jadi bahkan kemarin udah saya kasih, kebetulan waktu alat berat datang untuk meratakan tempat parkiran, itu kami kasih tanah betengan gitu. Habis juga sama saja kita. Memang harus pagar gitu kan. Jadi itu memang harapan kami. Kemudian yang 2026 untuk program yang kemarin saya sampaikan juga kepada Ibu Kepala Sekolah, yang itu identitas sekolah. Jadi saya pingin depan itu Bu, di pinggir jalan kita buat identitas sekolah. Jadi saat ini kita mungkin sudah ada identitas sekolah Bu, tapi cuma plang yang besi itu Bu, jadi kan kurang nampak. Jadi saya pinginnya membuat identitas sekolah di depan. Itu program untuk 2026. Kalau 2025 kemarin alhamdulillah sudah terlaksana, kita ada 20 kelas Bu. Alhamdulillah semuanya itu sudah berkeramik. Jadi kemarin ada beberapa untuk teras itu semuanya sudah aman. Oh ya, satu lagi Bu, untuk program 2025 yang sudah terlaksana, kemarin rehab plafon kelas.
Tidak semua Bu, karena kan memang terbentuk dengan pembiayaan. Kemarin saya dapat untuk rehab plafon kelas itu ter-ACC itu 55 lembar triplek. Jadi kurang lebih kemarin dapat sekitar 7 kelas Bu. Ya. Jadi untuk tahun 2026 ini karena triplek nih kalau udah karena atapnya yang tahun kemarin banyak yang bocor Bu, jadi udah banyak yang rusak. Jadi untuk 2026 ini saya anggarkan kita masukkan lagi pengajuannya kurang lebih sekitar 6 atau 7 kelas. Ya. Rehab meja kemarin sebenarnya di 2025 sudah kami ajukan untuk rehab meja Ibu, meja kursi siswa. Tapi sampai saat ini ternyata anggaran itu memang belum ada gitu. Jadi itu terkendala di 2025 yang belum terlaksana Bu. Rehab meja kursi saja. Yang lainnya alhamdulillah sudah terlaksana. Mungkin itu dari bidang saya Bu. Mungkin untuk aset itu sama ini. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyampaikan kegiatan atau rencana yang akan dicapai di tahun 2025 telah selesai, kemudian tahun ini kita akan mengajukan kembali untuk perehapan sekolah kita ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan Ibu, kita akan mendengarkan tanggapan atau arahan dari Ibu ke pengawas. Ibu, Pak Dayat ya? Iya. Wah, luar biasa Pak Dayat ya. Bagian apa namanya, renovasi ya, rehab renovasi. Terima kasih banyak Pak, Bapak sudah sebagai perpanjangan tangan kepala sekolah melaksanakan begitu banyak pekerjaan. Berarti ada mungkin 2 poin yang perlu saya kasih masukan aja. Yang lain udah bagus. Jalan yang kecil tadi kata untuk keluar yang tidak nampak oleh yang lain kan, entah mungkin bisa dibuat kaca jembung itu kerjasama dengan PT mana, tinggal mereka yang masang supaya nampak ada yang di luar atau yang masuk itu. Atau pagar tinggi ya sebelah sana Pak? Pagar kurang lebih sekitar 1-2 meter. Berarti dibuatlah nanti di situ polisi tidur lah sebelum mencapai pasangan jalan itu, biar anak pelan dulu dengan polisi tidur untuk melihatnya. Berarti semen polisi tidur, melengkung aja, ceper aja. Kemudian dengan yang ini Pak, yang Bapak bilang mau buat identitas sekolah, ini kan sudah ada itu Pak. Nah, mungkin itu jangka panjang lah menurut saya itu identitas sekolah itu. Dalam jangka dekat mungkin saya sependapat dengan Bapak yang pelafon yang mungkin ditambah lagi perbaikan atau yang objek meja kursi. Kalau meja kursi agak sulit mungkin, biasanya itu dipala-palain apa yang ada itu diperbaiki. Berarti Bapak membutuhkan waktu aja situ, ya pandai-pandai kepada para sekolah. Ada hal satu lagi parkir tuh Pak ya. Itu udah kerjasama dengan komite Bapak ya. Sudah. Bagus sekali. Berarti finalisasinya udah selesai semua atau 80% atau gimana Pak? Untuk sampai saat ini Bu, ini masih belum finalisasi Bu, karena kami masih menyediakan lahannya saja. Ini kedepannya nanti saya juga akan bekerja sama dengan pihak komite untuk bagaimana kedepannya Bu, entah itu nanti dibuat rumah-rumahan atau bagaimana gitu, itu nanti sama dengan kerjasama dengan pihak komite. Berarti Bapak udah punya plan di situ ya? Sudah. Barangkali mungkin satu masukan lagi, apakah dibuat nanti yang kelas 10 sini, Iya, 11 sini, 12 di sini, yang guru sini. Iya. Mungkin saya yakin ada plan-nya ke sana. Kerjasama dengan Satpam nanti ya. Iya Bu, betul. Karena security kita kan ada 2 orang Bu, jadi nanti bisa kita kerjasama. Iya, bagus tuh Pak. Bisa juga nanti diagendakan kalau bisa entah per bulan berapa anak dikutip nanti, entah 5.000 sebulan. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih Bu Evi. Ada beberapa pengarahan nanti tadi yang telah disampaikan oleh Bu Evi dan telah kita dengarkan sama-sama. Terima kasih atas masukan Bu Evi. Selanjutnya kita mendengarkan dari Umi Deni sebagai staf prasarana. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu menyampaikan bidang tugas saya yang mengontrol tentang aset sekolah kita Ibu. Di mana aset ini salah satunya adalah penunjang belajar, salah satunya penunjang fasilitas guru juga untuk kemajuan pembelajaran di dalam kelas. Salah satunya yang 2025 kemarin itu fasilitas-fasilitas yang diminta oleh ibu-ibu guru kita, kan FKA, pengajuan FKA biasanya minta apa, minta peta atau apa, seperti itu Bu. Nah itu sudah ada yang dibelikan, sudah terbeli seperti itu Bu. Nah kemudian aset seperti yang ada di dalam kelas juga Ibu, pembelajaran anak-anak di kelas, seperti tadi yang disampaikan Pak Dayat tentang rehab meja kursi ini Bu. Meja kursi kita itu udah sangat lama sekali Bu, sehingga propos, jadi banyak yang rusak dan tidak bisa dipaku Bu. Memang propos parah seperti itu, udah laku di makan rakyat.
Jadi untuk tahun 2025 kemarin kita 2 kelas yang membutuhkan meja dan kursi. 2 kelas. Iya, dan alhamdulillah tahun kemarin sudah terbeli Bu 2 kelas dengan jumlah 70 meja dan kursi. Iya, iya Bu. Kemudian aset untuk lab Bu, lab komputer kemarin kita juga menambah PC Bu. Menambah PC yang digunakan untuk ujian-ujian siswa kita Bu. Nah kemudian untuk ini lebih menunjang ke sarana yang ada di sekolah kita ya Bu, fasilitas. Kemudian seperti labor juga. Kemarin ada alat-alat yang dibutuhkan labor ya seperti zat-zat kimia, kemudian kertas-kertas untuk uji coba itu, kemudian untuk tokso juga sudah tokso ya Bu, mohon maaf ya. Seperti itu Bu, sudah terbeli juga istilahnya apa yang diminta oleh ya Bapak Ibu guru, yang sudah dibelikan atau sudah terfasilitasi oleh ibu kepala sekolah kita seperti itu. Nah untuk tahun depan Bu, di selanjutnya ya apa yang diminta Bapak Ibu guru kita seperti meja kursinya, mejanya sudah banyak yang kurang layak, meja kelas Bu, meja guru kelas itu sudah banyak yang laku-laku Bu. Itu jadi untuk tahun depan saya minta 10 meja dan kursi juga seperti itu Bu. Pasti untuk tahun depannya itu akan kurang lagi meja dan kursi. Ini aja berjalannya waktu banyak yang laku-laku di dalam kelas itu. Gitu. Jadi untuk tahun depannya saya berusaha minta untuk kedua kelas lagi kalau bisa seperti itu ya Bu. Karena memang betul-betul kondisinya sudah parah, memprihatinkan gitu. Karena ya anggaran terbatas itu untuk belanja kan Bu, seperti itu. Alhamdulillah yang tahun kemarin kita bisa 2 kelas seperti itu ya, dapat 2 kelas. Semoga tahun besok bisa 2 kelas lagi seperti itu Bu. Mungkin itu saja Bu untuk aset-asetnya Bu. Oh kemudian ada mesin air Bu, alhamdulillah masih sempat terkendala air Bu. Kemarin juga udah belanja mesin air dan sudah terpasang dan alhamdulillah untuk air sudah tidak kekurangan lagi seperti itu. Paling kendalanya kalau mati lampu biasa kan Bu, seperti itu. Kalau mesin air sudah ada 3 titik ya Pak Dayat ya untuk air seperti itu. Iya, seperti itu Bu. Mungkin itu untuk aset Bu. Maaf ya Bu, tadi ada beberapa aset yang mungkin belum masuk ke dalam ceritanya Ibu Umi Deni. Jadi alhamdulillah kemarin Bu di 2025 ya Pak, ini 2025 akhir kita sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu papan tulis elektronik itu Bu, IBF, kemudian IFP, kemudian 1 unit laptop. Jadi kita ada mendapatkan 2 bantuan ya, 2 aset atau bantuan dari pemerintah, yaitu laptop dan papan tulis elektronik. Alhamdulillah sekarang kami letakkan itu di perpustakaan literasi, jadi guru-guru yang akan menggunakan itu bisa datang ke perpustakaan literasi Bu, karena itu memang kemarin saya wanti-wanti dengan rekan-rekan guru sekalian. Bukan saya melarang mereka untuk memakai Bu, takutnya karena itu alat elektronik diangkat ke sana, diangkat ke sini, nanti takutnya hancurnya di jalan Bu. Jadi lebih baik guru dan siswanya aja kita fasilitasi di perpustakaan literasi. Gitu. Kemudian ada beberapa lagi Bu aset yang mungkin masih kami rencanakan untuk di 2026. Ya mungkin karena baru ya Bu ya, mungkin baru ada rencana. Itu kami ingin menambahkan lagi 1 unit untuk sumur bor, itu akan membackup ke musola. Dan alhamdulillah kemarin kita lagi progres Bu, sekitar 75% ya Pak Yun ya. Kita mempunyai musola yang fasilitasnya alhamdulillah bisa menampung jumlah siswa kita Bu. Jadi itu semuanya swadaya. Tapi saya kemarin punya inisiatif dengan Ibu Kepala Sekolah, kenapa yang bisa kita bantu dari sekolah, kenapa nggak kita bisa bantu kan? Contohnya misalkan kayak sumur bor, kan mungkin dari dana Bosda atau apa masih bisa Bu untuk ke situ. Itu untuk membantu ke musola. Alhamdulillah listrik juga sudah terpasang kemarin dari alhamdulillah bantuan dari orang tua siswa. Ini yang akan progres ke depannya pemasangan granit ya Pak ya, pemasangan keramik ya. Mudah-mudahan Bu kami mohon doanya di bulan setelah Lebaran, setelah Idul Fitri kita bisa gunakan musola itu untuk siswa, karena alhamdulillah sekarang fasilitas musola kita kan kecil Bu, sempit kecil. Jadi kalau misalkan sholat zuhur berjamaah di sekolah itu bisa sampai 3 sesi. Nah, jadi kalau di musola yang baru ini mudah-mudahan tidak
Iya, Udah masjid ya kalau Musola. kalau ini Bu, karena besarnya orang memikir itu masjid gitu Bu. Tapi ukurannya memang lumayan besar, 25 kali 18 meter. Jadi nanti kalau Ibu mau survei jalan-jalan silahkan, nanti kita sampaikan. Mungkin itu Bu, terima kasih atas waktunya. Ayahnya mungkin dari ibu ke ibu pengawas ada sedikit masukan lagi. ada sedikit terkait papan merah putih Bu. Bapak dengan Ibu juga ya. Apakah semua guru sudah dilatih untuk menggunakannya? Alhamdulillah Sudah ada kemarin sudah ada pelatihan. Sudah ada. Dari Kira-kira menurut Ibu berapa persen para guru kita sudah menggunakannya? Kalau persentasenya masih sedikit di sini. Dilatih sudah ya. Sudah. Mereka langsung terjun praktek bergilir barangkali ya. Iya. terjadwal nanti Bu. Terjadwal. Misalkan kan itu yang nanti karena ruangan kan Bu, ruangan perpustakaan kan nggak semuanya mungkin bisa masuk hanya satu kelas Bu. Kemarin kami udah bincang juga dengan tim perpustakaannya, misalkan guru yang mau menggunakan atau memakai ruangan itu booking sebelumnya. Oh iya. Gitu, biasanya Bu. itu manggil. Iya, Tapi jadi biar nggak bentrok antara guru dengan guru yang lainnya. ketika udah datang merah putih kan udah ada ya Bu ya SK penerima. Sudah. Sama Bapak Sarana Sama iya, Prasarana. sudah sama kami. Oke, bagus. Udah bagus tuh Bu. Kemudian yang mesin air syukurlah ya udah dapat untuk musola. Insya Allah Udah Bu. 75% kesiapannya. Iya untuk musola. Semoga bisa dipakai setelah lebaran nanti ya. Nanti bisa kita di akhir ini keliling-keliling, baru nanti kita foto bersama Senjata pesantren kita pun akan digunakan di situ. walaupun Cukup. masih pakai alas. Pakai alas ya. Yang penting anak nyaman lah gimana dia untuk belajar, meningkatkan imtak masing-masing anaknya ya. Oke, makasih Bu. Dari sisi sarana prasarana saya yakin semua aset-aset kita terdata dengan baik. Kalaupun rusak dibuat data bagian rusak, kalau bagus di data bagian baik ya. Terima kasih Bu. Telah melakukan arahannya untuk sarana dan prasarana kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ibu Diana sebagai wakil kesiswaan. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Izin menyampaikan dari program kesiswaan selama tahun 2025. Tentunya mencakup di semester genap dan semester ganjil ya Ibu gitu. Nah, kalau di kegiatan kesiswaan ini program kerjanya mencakup kegiatan rutin setiap minggu seperti kegiatan upacara bendera, pelaksana itu secara gantian di jadwal kelas petugas dan Bapak Ibu pembina upacaranya, dan kemudian dikoordinir oleh wali kelas sebagai penanggung jawabnya Bu itu. Kemudian kegiatan lagi peninggunya itu adalah kegiatan keagamaan pada setiap hari Jumat. Untuk yang non muslim kita di lapangan, non muslim di aula biasanya dibimbing oleh Bapak Yohanes, ada di sini kan Bu guru kita Pak Yohanes, sedangkan untuk yang muslim pelaksananya di aula. Jadi di ini Bu di lapangan itu diikuti oleh Bapak Ibu guru semuanya, sedang koordinatornya adalah Umi Deni dan Pak Rahmat, Pak Sodik selaku guru agama. Itu. Kemudian kalau untuk kegiatan kokurikuler juga di semester ini kita sudah berjalan Ibu setiap hari Selasa itu kokurikulernya Ibu. Selasa kegiatan kokurikulernya adalah senam secara bergantian Bu. Minggu pertama senam, minggu kedua pertemuan dengan guru wali, minggu ketiga nanti jalan sehat, minggu keempat ada kegiatan pramuka kalau nggak salah seperti itu Bu. Dan itu dikoordinator oleh masing-masing pembimbing kokurikuler dan sudah diesahkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Gitu. Kalau Rabu kegiatan literasi ya Ibu, ada literasi bahasa Inggris, minggu depannya bahasa Indonesia, minggu berikutnya lagi bahasa Inggris lagi dan numerasi seperti itu Bu. Di kegiatannya di lapangan terbuka Ibu gitu. Saya itu juga koordinatornya Bapak Ibu sastra. Kemudian besok seni, Kamis depannya kita kan Bu seni, bisa seni musik, ada seni tari dan anak kadang seni suara nyanyi gitu. Nah seperti itu kalau kegiatan mingguan kita seperti itu ya Bu. Nah lalu kalau misalkan yang kegiatan ke hari besar keagamaan Ibu. Nah misalkan peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj seperti itu Bu. Kemudian
kemarin untuk anak-anak kita yang non-muslim juga mereka melaksanakan kegiatan Natal, mereka masukkan proposal ke sekolah, juga kita fasilitasi tempat tapi ya Bu untuk kegiatan mereka di aula, untuk kegiatan pelaksanaan perencanaan mereka, namun pelaksanaannya mereka tetap di gereja Bu. Nah itu dikoordinator oleh Bapak Yohanes juga, kemudian ada kakak kelas 12 yang selaku ketuanya mereka gitu, kakak Mika namanya, ada Bu seperti itu. Dan kepala sekolah mengetahui, kami sama dengan ketuanya mereka Mika tadi menuju ke ruang ibu kepala sekolah mengizinkan silakan Ananda seperti itu. Nah itu kegiatan keagamaan. Kemudian kalau yang berkaitan dengan disiplin siswa Ibu, ya tentunya kami bekerja sama dengan Bapak Ibu Wali kelas, kemudian Bapak Ibu BK-nya, karena kita ada peraturan tata tertib sekolah. Jadi kalau ada tahap panggilan pertama itu wali kelas dulu, panggilan kedua itu oleh guru BK dan wali kelas, ketiga wali kelas dan siswaan, baru berikutnya kalau misalkan anak itu juga masih belum ada perubahan gitu, kita sampai ke ibu kepala sekolah. Itu tahap-tahap untuk memantau kedisiplinan siswa kita di sini Bu gitu. Kemudian kalau yang berhubungan dengan siswa pindah kasih gitu ya Ibu, kalau ada siswa pindah juga tentunya kita ada prosedurnya. Saya bekerja sama dengan Bapak Kurikulum juga, karena pastinya kita lihat raportnya dulu gitu kan, lihat rapornya gitu kan, ini kira-kira sesuai nggak dengan mata pelajaran yang di sekolah kita gitu kan Bu. Kalau memang iya bisa, oke, kita buat rekomendasi bahwasanya kita bisa menerima, tentunya tetap disesuaikan dengan kuotanya kita, masih bisa atau tidak diterima kita di kelas berapa Pak, di kelas berapa Bu anak Ibu, kita cek lewat operator sekolah gitu kan Bu, masih bisa nggak kita di kelas ini nerima anak ini nilainya sama dengan kita. Oke lanjut, nanti kita koordinasi dengan kepala sekolah juga. Kalau iya oke, kita buatkan rekomendasinya, baru mereka harus pindah di sekolah asal mereka. Itu untuk kalau siswa kita yang mau menerima siswa dari luar ya Bu. Kalau untuk siswa kita yang mau pindah, kita juga seperti itu kan Bu. Kita tanya dulu kenapa masalahnya, kenapa pindah seperti itu. Kalau mau ikut orang tua Bu, begini-begini, ya silakan cari sekolah dulu. Minta rekom dari sana, baru rekom dari sana kita tanggapi di sini, kita berikan surat pindah, tetap melalui operator sekolah kita. Itu kalau mutasi siswa. Terus tentunya apalagi yang udah terlaksana, kelas meeting tentunya Bu. Kelas meeting karena kan kemarin sudah dilaksanakan kelas meeting untuk semester genap, ya kan Bu, dan semester ganjil. Alhamdulillah anak-anak tetap bisa mengadakan kegiatan kelas meeting, tetap ada support dari ibu kepala sekolah selalu pimpinan kita dengan jenis kegiatan yang memang sesuai dengan sudah keinginannya anak gitu. Kita laksanakan kegiatan tersebut setelah pelaksanaan ujian dan sudah selesai remedial dan sebagainya. Itu untuk kelas meeting Bu. Nah itu kemudian apa lagi? Siswa yang mungkin dapat bantuan. Oh iya, Bu, untuk siswa-siswa kita yang ada bantuan BSM seperti itu kan Bu. Ya, bertahap dulu kita BSM, misalnya BSM ada informasi nih dari operator kita, misalkan ada Bu bantuan BSM ini untuk sekian orang, silakan Ibu cari gitu kan Bu. Nah saya kerjasamanya ke Bapak Ibu Wali kelas, saya share di grup, Bapak Ibu ini ada informasi bantuan usulan ya Bu, namanya usulan BSM. Nah silakan Bapak Ibu dicari anak-anaknya yang memenuhi kriteria di atas seperti itu. Nah kasih namanya, kirim di grup boleh, Japri juga boleh. Dan mereka kirim kan Bu, tentunya kita rekap, lalu kita kirim ke bagian BSM tersebut. Terus kemarin ada lagi ini Bu, seragam Basnas, kan itu juga Bu, prosedurnya sama, tetap kami untuk yang program-program. Terus apa lagi? Oh, kalau sampai yang pembagian rapor tuh Bu, biasanya kita minta data dari Bapak Ibu Wali kelas juga untuk nama anak-anak yang berprestasi di kelas itu, prestasi 1, 2, 3, kemudian nanti kita buatkan sertifikatnya dan ditandatangani oleh kurikulum dari kepala sekolah, dan biasanya kita akan bacakan Ibu pada saat momen pengambilan rapor hasil belajarnya dan ada orang tua yang hadir di situ. Itu seperti yang sudah terlaksana. Kemudian kalau untuk yang 2026 ini Bu, kemarin masih bincang-bincang gitu sih Bu dengan Ibu Kepala Sekolah, program apa lagi yang mau dilaksanakan ini gitu kan. Nah kalau kita tetap ngacunya ke program yang 2025 juga kan Bu,
artinya kan memang ini bisa dilaksanakan, ya kita laksanakan lagi di tahun ini, terus mungkin ditambah lagi program atau kegiatan-kegiatan lain yang belum bisa terlaksana di tahun 2022. Itu penyampaian dari kami untuk dari waktu kesiswaan yang sudah terlaksana dan mungkin yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Saya Bu Diana ya. Saya Bu, iya Bu. Biasa. Kita kasih aplaus dulu. Wah, segala proses dari awal ya. Saya yakin juga hal-hal yang mendasar seperti MPS. Iya, bukan mereka Bu. SPMB Bu. SPMB sorry sekarang. SPMB MPS juga. juga iya Bu. Kemudian pemilihan OSIS. Biasanya Baru saya lanjut ya. tanya Iya, jawab. Ibu. Kapan pemilihan OSIS biasanya? 8 atau 9? Bu 8 atau 9. Cuman untuk yang ini memang agak mundur kemarin Bu. Terlaksananya di bulan 11 ya Mas salah. Baru pelantikannya kemarin Bu di awal semester ini di awal semester ini. Apa kendalanya, Bu? Kemarin Bu kendalanya bersama dengan kegiatan apa ya, pelaksanaan hari guru seperti itu. Terus apalagi seragam sekolah gitu. Berarti untuk tahun 2026 ini harapannya jangan buru-buru lagi. Iya ya Bu. Tetap bulan 8 atau bulan Iya. 9. Terus LDKS-nya kapan? Belum juga lagi. LDKS-nya belum terlaksana memang. Semoga nanti terlaksana ya Bu ya. Bisa dari sekolah dananya dan mandiri juga bergabung ya dananya. Ini juga kita mau jalan. Unsur-unsur untuk kita yang ada aja siapa pemateri, satu dari sekolah, satu dari kapolsek atau yang mengakrabkan kepada eksternal untuk nanti LDKS. Nggak ada lagi Bu, kalau memang itu sudah bagus. Yang penting untuk proses jangan terlambat 8 dan 9 sekaligus LDKS, jadi sudah dirancang di situ. Nanti kalau memang beriuran lah mereka, karena mereka akan bergantian dari majelis kelas yang lama ke yang baru biar saling silaturahmi tetap terjalin hubungan mereka kan, bisa 50-50 dananya. Nggak ada lagi yang lain, tetap semangat. Tapi satu pesan, karakter siswa tetap kita utamakan yang terbaik. Kalau bisa siswa jangan dipulangkan, kita bentuk di sekolah ini dan tamat mereka dengan baik. Karena kalau udah kita pulangkan, sulit mereka untuk sekolah lagi dimanapun. Walaupun di sekolah apa namanya itu yang dari desa disekolahkan ya, paket apa ya? Iya, agak sulit juga. Tapi memang sekolah formal yang bagus karena dididik, karakter semua di situ yang terbaik, sosial mental anak dilatih di sekolah ini dengan semua multi yang ada Bapak Ibu guru. Itu lebih bagus dari yang paket. Oke Bu ya, saya yakin anak kita nanti naik kelas semua. Justru dengan begitu Ibu harus kerjasama dengan guru BK, berjibaku seperti tadi memanggil ya Bu ya. Kita kedepankan karakter anak kita lebih baik. Terima kasih banyak. Saat ini kita akan mendengarkan dari bidang kurikulum yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Binato dan Pak Ato. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kepala Sekolah Sekolah Satu Pemindir yang nanti di pengawas yang bisa hadir pada hari ini. Sedikit kami mau menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2025 oleh kurikulum dengan sekolah berencana. Kemarin salah satunya meningkatkan kemampuan guru dengan melakukan pelatihan pembelajaran mendalam Bu di sekolah dengan mendatangkan narasumber. Terus kemudian kami ketika itu juga ada mendapat pelatihan coding 1, terus pembelajaran mendalam bertiga sama kepala sekolah dan sudah kami sosialisasikan ke Bapak Ibu guru. Nah, untuk masalah yang kedisiplinan guru, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik, pembelajaran guru tidak banyak yang mangkir. Kemudian untuk masalah rapor pendidikan kan itu ada pembagiannya kami apanya Bu. Nah itu yang sedikit menguasai akron nanti yang menjelaskan. Nah itu yang sudah berjalan Bu. Kemudian kemarin ada rencana ke tahun 2026 ini, kemarin juga saya bisa bincang mau katanya ada pengadaan pelatihan lagi untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru di pembelajaran mendalam. Tapi nanti di semester di bulan berapa nanti itu aja Bu. Semester 1
itu berjalan dengan baik. Kemudian penilaian akhir jenjang itu juga berjalan dengan baik. Siswa menggunakan handphone Google Classroom. Terusan kalau yang nggak punya HP pakai kertas. Terus ketika HP siswa ini terkendala, kami fasilitasi dengan kertas. Kemudian yang penilaian akhir kelas 12 itu juga semalam juga berjalan dengan baik karena tidak ada satu siswa yang tidak bisa ikut. Alhamdulillah bisa datang semua. Dan kalau yang siswa Olimpiade itu kemarin belum dapat akhir. Kemarin kosong. Sebelumnya baru ada geografi itu yang melangkah ke tingkat selanjutnya, tingkat provinsi gitu. Ucapkan kepada moderator juga ada pengawas yang telah memberikan waktunya. Ini saya sebagai staf kurikulum ingin menjabarkan sedikit tentang, jadi setiap sekolah ini sekarang setiap tahunnya itu mendapatkan laporan rapor pendidikan. Di sini laporan rapor pendidikan SMA Negeri 1 Tabung Nilai pada tahun 2025 kita ada yang mengalami peningkatan, Bu, ada yang mengalami penurunan. Jadi yang kami sampaikan di sini yang mengalami peningkatan dan penurunannya. Yang pertama, di sini indikator ini didapatkan kalau anak-anak kita ikuti MBK khususnya untuk kelas 11. Dan itu semua daftar nama semuanya itu kita dapatkan langsung dari pusat. Kita tinggal dapatkan nama, kita cari anaknya, mereka ikuti asesmen nasional berbasis komputer. Dan di tahun 2025 kita sudah dapatkan datanya untuk kemampuan literasi. Pada tahun 2024 sekolah kita mendapatkan nilai 86,67%, turun 6,67%. Jadi 80 sekarang. Memang nilainya masih sangat bagus di 80, tapi ada pengalami penurunan sebanyak 6. Yang kemampuan membaca teks informasi malah kita naik di angka 1,55%. Sebelumnya itu di angka 70, sekarang kita di 71,66. Selanjutnya untuk kompetensi membaca teks sastra, mungkin pengaruhnya dari karena anak-anak ini kegiatan sastranya mulai diaktifkan, kurikulernya mulai diaktifkan, anak-anak mengalami peningkatan sebanyak 4%. Sebelumnya 70, sekarang jadi 74. Begitu juga dengan kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Ini naik 5%. Tapi di kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks, ini turun di 0,06%. Sebelumnya 70,18, sekarang kita dapat 70,12. Sebenarnya kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi, ini juga naik 5,47%. Dan kita syukurnya di sini, Bu, di kemampuan numerasi. Numerasi kita naik di tahun ini. Naiknya itu signifikan, 6,67%. Dan juga guru-guru dari bagian numerasi ini, khususnya mungkin MTK, ini juga membuat kegiatan kurikuler, Bu. Kadang membuat ranking 1 di lapangan. Jadi mungkin anak-anak makin berminat, makin pengen tahu, makanya angkanya ini naik sekarang menjadi 71,11% untuk numerasi. Selanjutnya kompetensi pada domain bilangan, karena di numerasinya naik, mayoritas semua ini naik, Bu. Di domain aljabar, domain geometri, domain ketidakpastian, terus penerapannya itu naik. Selanjutnya di karakter, turunnya di 1,27%. Nah, nggak signifikan, dari 55,67 menjadi 54,4. Ya, turun sedikit. Selanjutnya karena sekarang di kurikulum pendekatan kurikulum pembelajaran mendalam ini, kita akan menerapkan dimensi profil lulusan DPL. Jadi DPL yang mengalami kenaikan itu di bidang kreativitas. Kita naik sebanyak 0,03% dan di kemandirian 1,39%. Ya. Di kualitas pembelajaran ini juga ada angka kenaikannya. Iya, naik dan turun aja. Selanjutnya ini tentang pengalaman kekerasan seksual peserta didik, ini mengalami kenaikan signifikan mereka di angka 94,12%. Pemahaman dan sikap guru tentang rokok dan minuman keras ini ada naik juga 10,53%. Berarti guru tidak ada merokok yang ke didikan sesuai. Iya, kalaupun ada guru yang merokok, cari tempat.
Di angka 26,17%. Dan itu aja kayaknya Bu. Selanjutnya khusus untuk rapor itu ya Bu ya. Selanjutnya saya juga mau menambahkan kegiatan di kurikulum ini juga ada kemarin baru berlaku oleh Pak Menteri kita. Itu tentang tes kemampuan akademik. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Kampung Hilir kami berlakukan kemarin itu Bu. Masih bagi murid yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang mau ikut seleksi TNI Polri. Jadi mereka banyak yang berminat. Jadi jumlah siswa kita yang ikut itu sebanyak 135 anak. Kami buat kemarin satu hari itu 3 sesi Bu. Alhamdulillah. Awalnya pemerintah mau buat kami 1 hari aja. Karena dibuat jadi 3 hari, kami bisa jadi bagi sesi, 1 harinya 3 sesi. Alhamdulillah komputer yang ada di labor komputer cukup. Dan juga alhamdulillah kami kemarin membuatnya semi daring dan juga berjalan dengan lancar dengan adanya pertukaran pengawas. Karena yang berdekatan itu SMA 1 dengan SMA 2. Jadi yang guru dari SMA 1 ke SMA 2, guru dari SMA 2 ke sini. Dan alhamdulillah nilai yang dapat kemarin Bu, nggak jauh dari rata-rata nilai yang dipaparkan oleh Pak Menteri. Kita yang anjlok ya se-Indonesia MTK. Dan alhamdulillahnya sekolah kita mata pelajaran pilihan itu ini nilainya sangat baik. Ada geografi sangat tinggi ini. Bahkan ada anak yang mencapai nilai di angka 98, 96. Dan juga biologi yang diambil dulu. Bahasa Inggris mata pelajaran wajibnya juga lumayan. Tapi MTK ini mayoritas ini Bu, memang kayaknya memang soalnya yang hot. Ya. Jadi memang kemarin ini lagi pengisian PDSS Pak dari guru BK. Itu juga langsung ya Pak Rahmat ya. Nilai TK itu langsung tampil Bu. Jadi anak-anak yang mau SNBP yang memang wajib ikut TKK. Iya. Dan untuk pendataan anak-anak kita yang untuk OSN kemarin rapat juga dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Udah didata juga dari 9 mapel yang diikuti. Mayoritas guru-guru sudah menyerahkan nama karena besok itu jadwal sosialisasi untuk tingkat SMA. Apa aja persyaratannya, kelas-kelas berapa yang ikut. Karena itu ajang setiap tahun biasanya bergerak di bulan Februari dan Maret. Mungkin saya rasa Bu itu tambahan dari saya selaku staf kurikulum. Saya Dari Ibu Pengawas, dari Ibu kami silakan. Terima kasih perhatian paling ya dari Pak Mentor dan Pak Aslo. Yang ingin saya bertanya adalah hasil TKA anak-anak kita ini kira-kira apakah ada anak untuk mencoba masuk perguruan tinggi negeri dan lulus dengan nilai TKA-nya? Udah ada masuk? maksudnya Bu, Baru kali ini. Baru kali ini. TKA ini kan berlaku tahun ini Bu. Ini kan baru proses masuk ke nilai ke PDSS. Pengumumannya belum Bu. Oh, ya. Jenjangnya ini masih kita ikuti untuk seleksi SNBP. Oh, udah selesai masuk ke PDS. PDSS masih proses. Sekitar Iya. 30% lah. 30% udah. Karena kemarin kan Bu prosesnya kita buat eligible dulu. Karena anak yang berminat kan banyak. Kita seleksi dulu karena kuota kita kan dapat 80. Kita kerucutkan, ya kita kerucutkan jadi 80. Karena yang berminat kan ratusan, jumlah kelas 12 itu 200 sekian. Jadi ratusan, maka kita kerucutkan. Guru BK terpaksa dulu membuat rankingan eligible. Baru proses sekarang PDSS. Karena yang ikut TKA Harus, jalannya harus ya. Yang ikuti TKA kan 135. Yang ikut TKA 135, ini ikut undangan ke perguruan tinggi negeri kan hanya 80 kota. 80 kota. Jadi 135 itu diharuskan untuk di Di ranking. Jalannya rapor anak dikumpul dulu, dipindahkan dulu ke Excel, baru dapat 80. Itu sekarang proses ke PDSS. Iya. Semoga banyak nanti masuk ya Pak. Amin. Iya, hanya itu. Kemudian untuk yang semester lalu Pak, kira-kira rank berapa anak kita paling tinggi? Yang di kelas 10, dengan 11 dan 12. Maksudnya Rapor kelas 10 kemarin yang mendapat nilai semester apa ganjil ya? Peringkat paling tinggi di kelas 10 itu berapa? 11 berapa? 12 berapa? Ya.
90 kelas 10. ya Bu. Kelas Kalau 11 kelas 12, kelas 11-nya 90-an ke atas Bu. Karena kelas 12 kan J-nya tuh sampai 93 gitu. oh, keren. Pengajiannya juga umum untuk yang kelas tingkatnya gitu Bu. Sampai 93 J. Pakai sertifikat mereka ya. Pakai Iya Bu. yang 1 2 3 ya kan? Iya. Ini satu permintaan nih Bapak kurikulum. Jika nanti mau melakukan pelatihan di sekolah, kan dari kita untuk kita. Jangan lupa diundang Bu Epi dari Kombel. Kan Kombel mau mengaktifkan. Enggak Bu, biasanya datang ke sini. Bukan Kombel kita. Kombel kita ada kan? Biasanya pemateri dari luar sih, bukan saya undang. Oh, undangnya. Iya. Bapak diundang juga Bu Epi. Ya, bisa Bu. Nanti kami Jadi ingatkan kita Bu. saling Ingatkan sharing. Siap. sekolah. Karena harus bisa menyaksikan Bu Epi. Oh, betul dilaksanakan. Iya. Itulah dari. Kemudian ada nih beberapa nih Pak. Kira-kira yang Bapak kurikulum yang mau saya tanya. Mungkin udah dapat informasi dari kepala sekolah kita. Kira-kira tahun ini apa yang akan diprioritaskan di kepala sekolah? Itu datang materi untuk pembelajaran mendalam lagi. Berarti dengan didatangkan nanti pembelajaran dari luar, harapannya berarti kualitas pembelajaran kita akan naik ya Pak? Iya, lagi pun Bu, kadang nanti kami kemarin ada bimbingnya juga, kan ada kemarin di antara kami bertiga ini udah ada yang bisa. Nah, kemarin kan ketika pengimbasan pun Pak Abro juga jadi narasumbernya, Pak Aji juga jadi narasumbernya. Mungkin nanti ketika pas pelatihan itu Pak Abro juga diajak untuk menyampaikan materinya. Gantian Bapak juga ya, kan berapa orang? 4 kan itu? 3 Tiga. 1 coding, 3 APM. Ya, coding juga udah saya lihat ya. PM-nya mampu absen. Kira-kira ini saya ingin bertanya Pak dari raport sekolah kita tadi, Mm-mm. titik beratnya yang akan mau dikembangkan dalam pengelolaan kinerja Ibu Kepsek nanti ini apa kira-kira? Apa namanya? Yang buat apa ini? Dibagi-bagi mana? Dalam dimensi Bu, kalau Dimensinya buat merujuk ke ruang GTK kita angkat Ibu. Dari ruang GTK itu kan nampak rapor pendidikan Ibu. Jadi dari ada 9 dimensi itu kita hanya 1 dimensi kelas Bu yang masih orange. Dimensi kelas. Ya, dimensi kelas itu, kemudian dimensi kelas itu kan ada 2 Bu, penerapan positif dan keteraturan suasana kelas. Jadi itu yang kami bagi ke Dewan Guru untuk meningkatkan rapor pendidikan ini. Oh, berarti kualitas pembelajaran juga ya? Iya. Kualitas pembelajaran dalam hal penguasaan kelas itu rasanya. Penguasaan kelas, daya dukung kelas, sosial kelas gitu. Berarti kalau metode pembelajarannya gimana? Udah tinggi? Coba. Metode pembelajaran. Kalau udah tinggi metode pembelajaran, berarti teknik-teknik belajar dan pembelajaran dengan penguasaan kelas kita lagi berarti. penguasaan kelas Bu yang apa? Yang kurang ya. Masih apa namanya? Orange. Kalau kaitan penguasaan kelas yang lagi orange, berarti kesebelahnya apa itu? Karakter. Di karakter apa? Kan ada sub indikator lagi. Dia memang Bu di bagian kualitas pembelajaran sama manajemen kelas ini Nah, manajemen memang kelas ya. mengalami penurunan di angka 2%. Iya, berarti ke depan ini ibu kepala sekolah akan Yang fokus di meningkatkan sini. Iya. manajemen kelas ya. Manajemen kelas. Manajemen kelas. Memang di sini kan memang lagi di kegiatan di observasi guru ini nanti, ini memang guru dituntut untuk karena kan pengimbasan pembelajaran mendalam ini udah nih Bu, maka diharapkan guru-guru ini udah mempraktekannya di dalam kelas. Kan di pembelajaran mendalam itu bagaimana anak yang berkesadaran muncul kesadarannya untuk belajar itu kan di dalam manajemen kelasnya nanti kita tuntut di situ. Iya, karena tidak semua memang para guru itu menguasai kelas. Iya. Dia hanya pandai mengajar. Berarti teknik-teknik di dalam itu belajar dan pengajaran itu yang perlu ditanamkan. Kalau anak ribut atau gimana membagi waktu, Ya. lakukan aja menurut hemat saya. Pertama itu kan harus dibuat apa namanya asesmen awal selalu. Satu soal aja. Diagnostik. Nah, kalau tidak sampai nanti misalnya waktu itu, kan ada WA grup kelas mata pelajaran. Ya anak nanti kita mau belajar ya, tapi sebelumnya ini ada satu soal, yuk jawab. Nah, pada menjawab kan masing-masing japri, oh ini jawabannya gini. Udah masuk kelas, udah dapat kelompok mereka. Nah, tapi dibuat nanti di dalam ketentuan modul ajar dia udah dilakukan asesmennya awal dengan bagi WA, soal WA. Nah, mungkin itu. Berarti satu dia udah unggul mengelola kelas. Dengan simpel dia mengelola kelas dari luar lu dia ambil. Baru dia masuk, salam, absen singkat aja seperti yang Bapak buat kan, mana yang tidak hadir, yang ada nakal, oke udah bagus semua, udah masuk topik apa tujuan pembelajaran kita seperti Pak Abro buat video itu yang saya lihat kan. Nah, memang nampak di situ agak sedikit kurang memang kalau bisa kita lihat
anak-anak ada di sana ngantuk, ada apa belum penguasaan, paling tidak ayo kita cak siapa berdiri ya misalnya gitu ya. Karena sebenarnya ini banyak hal di dalam ini untuk khusus ibu kepala sekolah, hanya sedikit yang bisa diawasi. Oh iya, satu maka kurikulum, kapan sekolah kita ini akreditasi lagi? Tahun ini tuh. Nah, Lebih sulit. kalau tahun ini saya berharap nih Bapak Kurikulum, seluruh guru menyiapkan perangkat pembelajarannya yang lalu itu semua lengkap, semua sampai assessment, bukti fotonya semua. Pak Kurikulum bersama stafnya lah membawa ke rekan-rekan supaya nanti pas akreditasi kita lebih aman. Dan sekarang agak lebih diringankan ya Pak ya, nggak seperti yang lalu-lalu sampai 4 bidang. Kalau sekarang kan 2 bidang, tapi di sub-subnya banyak. Ya semangatnya nanti para tim ini untuk menyelesaikannya ya Pak ya. Iya. Soalnya di tahun kayaknya 6 tahun ke depannya akreditasinya tinggal 1 bidang nanti. 1 bidang rencananya. Kalau sekarang masih 2 ya. Biar cepat selesai. Iya ya. Oh ya, kalau untuk di kurikulum apakah pernah Bapak membangun hubungan kerjasama kepada eksternal atau hanya sebatas orang tua murid saja? Bebek. Istilahnya kamu sudah. Ada kok datang ke sini bukan. Mereka yang datang. Mereka yang datang. Nanti butuh kerjasama antara Mas ya bersama kurikulum. Ya kemarin baru datang ke sini. Mereka yang datang bukan kita sudah pernah ke sana belum ya? Untuk Pernah jalan-jalan juga. sudah pernah tahun lalu. mereka ke sini. Ke Unri, UIR, Lancang Kemarin ke Kuning, Padang, Bu. ke Padang. UM, Andalas ya. Unas, Universitas Andalas. Iya. Yang jauhnya ya, yang dekat eksternal Sebelum jauh. dilarang. Sebelum dilarang. Ya, kadang-kadang guru ini perlu healing. Iya, Ya, lanjut. tapi Supaya- kan kita terkendala sistem politik. Kinerja yang lalu dan program prioritas ke depan ini sudah semakin fix mengkerucut. Semoga nanti Bapak Ibu sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah kita tentang prioritas-prioritas 2026 untuk mencapai akreditasi dan program-program waka kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, kemudian BK. Semoga nanti semua itu teradopsi oleh Ibu Humas, tercatat dengan baik dan dilaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang dia. Oh iya, tentang SKP kawan-kawan udah siap semua Pak? Insya Allah udah dikumpul sama Udah dikumpul semua. sama kelompok sekolah SKP. Belum final Bu, karena kendala satu guru yang namanya Pak Ria Aldi itu, dia PW, Per waktu Iya. nggak datang. sampai sekarang dia belum kunjungan ke sini Bu. Itu. Semuanya di dalam insya Allah. Udah siap Iya. semua. Oh, satu lagi, STPJM Ibu Kepsek. Udah saya titip sama Bu Neneng. Bukan untuk BK ya Pak ya. Mohon kalau udah dibagi misalnya seperti Bapak sampaikan kelas 10, Bapak kelas 11 ya nu, kelas 12 ya nu. Kemudian Bapak layanan dasar, layanan lanjutan itu kan dibagi lagi berarti Bapak dapat ya. Itu ditingkatkan lagi Pak supaya nanti tembus nanti misalnya 80 bagus semua kan nanti naik derajat naik kemampuan BK itu di mata kepala sekolah berhasil merangkul layanan lanjutan anak-anak ini berhasil memasukkan data, melengkapi semuanya akhirnya mereka lolos kan hebat itu. Berarti Bapak bekerja hari ini masih 50% ya. Lanjutkan lagi itu bersama timnya. Kemudian kalau BK ini kan pemilik anak. Kalau pemilik anak ya memang kan misalnya Bapak menjatahkan satu kelas itu 1 jam ya. Tadi 1 jam kan nggak tercapai itu. Bisa tercapai ketika kelas itu jam kos misalnya atau gurunya belum datang. Kan bisa diprediksi datang dari sini ke kelas itu misalnya 20 menit misalnya. Bapak layani aja situ. Tapi Bapak ingat. Karena ya pas itu guru kan kami ada juga tanggung jawabnya harus masuk. Nah makanya tadi Bu. Kalau memang saat masuk ya masuk. Kalau pas kosong ya Pas kosong Bapak Iya. saya bilang. Masuklah 20 menit. Jadi kayak buku tabel gimana bahwa Bapak udah masuk sini sekian menit. Nanti terhitung kan pas dia 1 jam kan boleh gitu. Yang penting Bapak hadir di setiap momen, di setiap saat kepada anak itu kebersamaan. Karena yang pemilik anak sesungguhnya di sekolah itu BK. Jadi di sebuah sekolah kalau ada masalah antara guru dengan siswa, maaf ya kalau kita pengawas yang kita salahkan BK. Kenapa? Karena BK sebenarnya pemilik anak. Lost control saat itu sehingga terjadilah miskonsepsi antara siswa dengan guru X misalnya. Dengan Pak Kepala Sekolah, murid gitu. Karena saat itu mungkin briefing yang para BK ini belum mengkontrol keliling semua. Nah, setiap pagi setelah kita tilok misalnya kan ada tiket.
piket dia kan kerja dia. Bapak controlling aja lihat semua. Udah masuk. Karena orang bapak kan nggak bisa menghukum, ya kan? Masuk melindungi. Jadi dikasih tahu tuh masalahnya nggak boleh dikasih tahu rahasia. Ya masuk. Kata kunci memasukkan BK itu memasukkan anak, berarti ada sesuatu yang penting. Iya kan aja ibu wakil kesiswaan. Karena dia punya prinsip kalau dimasukkannya anak itu, berarti dia akan selesaikan itu nanti jadi PR dia. Nah, karena dia pemilik anak. Kalau ibu wakil kesiswaan, ayahnya kan, ayahnya itu adalah wakil kesiswaan. Bagaimana anak ini terkontrol, tidak ada keluar masuk. Nah, kata bapak tadi kadang kalau pergantian jam, mau anak-anak itu keluar ya pasti anak-anak itu terus ya itu. Di mana-mana itu pasti itu terus. Nah, kalau udah terjadi gitu kan bisa, ayo kontrol yang 4 BK itu keliling atau sampaikan ke piket supaya siswa dilarang di luar tetap masuk, tunggu gurunya. Sekiranya gurunya lambat, tiba-tiba pusing kan kita nggak tahu. Bapak nggak ada kerja pada saat itu nggak masuk pembelajaran, ya masuk bapak ke situ, diamkan tenang. Dan jangan melapor kepada kepala sekolah guru ini lambat masuk ke kelas. Sebenarnya itu tugas bapak. Kebanyakan di mana-mana BK itu kadang melapor lambat kali guru masuk ke dalam kelas. Padahal guru-guru ini, dan karena saya juga mengalami guru dulu, pasti kadang-kadang mau sakit kepalanya. Aduh, sebentar. Padahal udah teng, udah bel masuk. Nah, oke lah 15 menit. Nah, itu kesempatan kita layanan dasar. Bapak hitunglah di kelas itu aku udah masuk sekian menit ke sana. Akhirnya terpenuhi. Udah nggak masuk kelas lagi Bapak. Pada jam pelayanan dasar. Karena bisa Bapak buktikan, Bapak masuk pada jam kos ketika saat itu guru sakit. Anggap aja guru itu kurang enak badan. Izin dengan piket, sebut aja begitu. Sebab Bapak masuknya. Itu dapat. Yang lain guru BK juga gitu. Jadi antara guru BK menutupi segala kelemahan misalnya guru pusat masuk, Bapaklah pelengkapnya. Sanggup Bapak itu berarti Bapak guru BK yang hebat. Saran yang diberikan oleh Ibu Epi, yang terakhir yaitu laporan dari siswa BK yang Pak Solim. Silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati dan saya hormati Bapak Ibu wakil siswaan, Bapak Ibu wakil siswaan, Bapak Ibu dari wakil siswaan, Bapak Ibu Mas, Ibu Mas. Di sini saya akan melaporkan program BK dari tahun 2025 dan gaji. Jadi untuk sebelum masuk ke BK ini saya menambahkan sedikit dari kesiswaan tadi. Jadi program yang telah dilaksanakan dari kesiswaan itu untuk yang MPLS itu kita laksanakan sesuai surat dari pemerintah kan ada aturannya semuanya. Dan juga sebelum MPLS itu ada seleksi penerimaan siswa baru. Itu yang penting diasakan oleh kepala sekolah. Kemudian walaupun secara daring tetap panitia standby di sini. Standby karena akan banyak itu siswa tetap datang secara manual walaupun pengisiannya itu online seperti itu. Karena kalau tidak standby akan kebingungan kan seperti itu. Jadi panitia standby. Kemudian setelah pengumuman baru ditentukan tanggalnya baru dilaksanakan MPLS. Nah ketika MPLS juga kita bekerja sama dengan pihak kesehatan baik puskesmas. Kemudian nanti di sana ada juga kayak penyuluhan dan remaja. Baru kemarin juga kita undang dari pihak Babinsa, Babinsa Mas, kemudian juga tidak lupa dari komite, baru pematerian selanjutnya dari Bapak Guru terkait ekstrakurikuler, terkait kurikulum, dan termasuk juga disiplin profil lulusan, dimensi lulusan, dari kami. Itu kita bahas. Dan kalau untuk laporan dari Dinas Sosial, jadi saya ceritakan untuk yang kurang enak didengar dulu Bu. Jadi di sini kami guru BK-nya 4 orang. Kalau dari segi kebutuhan dan kesesuaian profesional siswa sudah sesuai. Jadi 1 orang guru BK itu dia tugasnya itu untuk 150 siswa. Di sekolah kita tuh siswa sekitar 600-an lebih. Jadi untuk 4 orang sudah sesuai. Rombelnya juga 20 rombel, jadi kita berempat itu bisa 5 rombel untuk 5 kelas. Yang saya sampaikan itu di sini berkendala sedikit untuk guru PJ Opera, guru agama itu minim, karena ada juga peraturan tidak bisa menggunakan guru honorer gitu kan, sehingga
diberdayakan kan, termasuk dua guru BK itu Pak Haris dan Bu Iin itu dia membantu Pak Dayat di PJOK. Itu banyak juga kelasnya. Ya saya di Pak Dayat artinya dibagi dua Bu Iin dan Pak Haris. Dan bisa diberdayakan di PKN Pak sampai 1 semester juga. Kemudian saya sendiri di sini guru agamanya Pak Sodik yang ketiga agama sehingga kekurangannya itu karena diberdayakan kemudian dibantu semua media seperti itu. Sehingga ini kenapa saya ceritakan ini berimbas dari ya tugas utama kami seperti itu. Ya kayak Pak Haris itu sampai 5 kelas sekitar saya 3 kelas. Jadi untuk program BK-nya itu kami menjalankannya itu ini kan dibagi-bagi Bu. Kalau seperti saya ini kan bagian kelas 10. Nah, kalau yang kelas 10 itu gitu kan, kapan kami berikan layanan? Gitu kan? Layanan itu adalah layanan responsif. Gitu kan? Responsif mungkin siswa sendiri datang ke rumah kita beri layanan. Tapi kalau untuk saat ini, untuk kelas 10 itu yang datang sendiri ke rumah BK menyampaikan ke masyarakat itu sangat minim. Jadi untuk saat ini memang pelayanan itu memang pelayanan seperti siswa yang melakukan pelanggaran seperti itu. Apakah itu dari kehadiran, apakah itu dia melanggar peraturan yang ada di sekolah, apakah dengan pelajaran, apakah dengan peraturan, apakah dengan wali kelas atau dengan aturan yang lain atau dengan termasuk. Nah, jadi untuk kami sebenarnya saya sampaikan juga kita tetap buat jadwal masuk di bagian kelas kita masing-masing seperti itu. Walaupun seandainya mungkin jadwal kita tuh ya banyak juga waktu masuk untuk kita kan nggak bisa juga nama kita ada di jadwal pelajaran agama misalnya kita nggak bisa di situ, itu kan formalitas nggak bisa. Sudah ada nama kita di situ tuh ya kita harus masuk kan seperti itu. Karena kalau kita masuk ke BK nanti anak-anak tuh di pelajaran itu tentu ketinggalan kan seperti itu. Jadi ya di selesai itu baru kami memberikan layanan. Ya tetap ada aja. Karena seperti yang saya praktekkan itu untuk keadaan siswa itu kan memang setiap kelas itu di absen, dilihat keadaannya seperti itu. Kemudian juga yang diperiksa, karena kan termasuk kedisiplinan ini bisa juga kita jadikan untuk memberikan layanan. Mungkin siswa juga melakukan pelanggaran misalnya kayak seragam tidak sesuai. Nah, ketika dia melakukan pelanggaran tersebut kita bisa memberikan layanan yang sesuai. Mungkin disiplin sekolah seperti itu. Nah itu kita masukkan ketika kalau pas itu di kelas yang memang bagian kita masuk, atau kalau tidak mungkin ketika ada guru yang tidak masuk, ketika mungkin izin sakit atau segala macam, itu kan nanti ada tugas yang harus ditinggalkan. Nah bagian kami yang misalnya saya kelas 10 gitu kan, tapi ada yang guru yang nggak masuk, ternyata pas di bagian itu kita masuk di situ sekaligus memberikan layanan. Di situ juga saya memantau itu bagaimana kehadirannya. Terlebih memang setiap hari tetap diperiksa. Kadang tidak terlaksana ya, yang lalu yang sedang proses evaluasi. Kadang ada wali kelas berinformasi Pak nanti ini anak saya ini kalau udah tahu kan SPO ya, proses kan seperti itu. Jadi kadang kalau pas tidak ada seperti itu, ya bisa tuh setiap hari memang kita kontrol kedatangan siswa. Sekaligus juga kadang siswa kan kalau pelajaran kosong itu jam pelajaran berganti pada hari luar Bu keluar kita masuk sambil guru berikutnya. Kemudian juga jadwal yang dibuat itu banyak tidak terrealisasinya. Jadwal misalnya kayak saya ini 10 E1 sampai E5 sudah buat 10 E1, E2, E3, E4, E5 dalam 1 minggu itu dijadwalkan 1 kali masuk di kelas itu. Tinggal di hari apa, karena kita nggak bisa setiap hari Senin gitu. Karena kalau di hari yang sama nanti di pelajaran sama berarti kan terus pelajaran kan terpakai. Jadi kalau dibuat dalam seminggu itu 1 kelas itu 1 kali, artinya kita bisa kapan di pas pelajaran sampah. Jadi nggak di pelajaran PJOK aja. Jadi kita harus begitu. Kemudian itu. Kemudian penanganan kalau yang masalah kader kemudian kalau permasalahan penanganan pemberian layanan yang bukan benar kehadiran, biasanya siswa itu melaporkan kita ada di acara karena siswa yang masih di rumah. Itu kadang kita sekolah kita juga kerjasama dengan pembesar karena pembesar itu masuknya kita harus dapat laporan dari sekolah. Atau ada juga yang warga di sekitar sini kenal sama guru di sini, sekolah bapak ibu ini ada anak parkir di sini, kita datang ke sana jemput di sana, kita cari anaknya, kita proses ya, kita tetap pakai acuan peraturan yang dihapus.
Sembari dari kita juga dibuat konseling apa ada apa maksudnya, alasannya apa. Lalu kalau di dalam peraturan itu mengharuskan panggilan orang tua, nanti kita lihat poinnya berapa itu. Kalau sudah ternyata di surat peraturan itu ini panggilan 2, nah dia sekali melakukan pelanggaran tapi poinnya langsung panggilan kedua gitu kan. Artinya ketika itu ya kita panggil wali kelasnya gitu kan. Jadi harus dicoba. Nantinya saya sebelum mereka ikut nanti proses. Jadi ketika proses ya datang orang tuanya. Nah seringnya itu ketika proses panggilan orang tua itu lupa dokumentasi foto. Sebenarnya itu. Tapi kita setiap apa memang proses lewat proses. Karena juga ada anak-anak yang memang walaupun sudah panggilan itu ya biasanya sudah melakukan lagi seperti itu. Ada kita nggak tahu, makanya ketika dilakukan konseling kadang ada juga anak yang udah dilakukan konseling dia masih belum terbuka ya, masih mau sekolah terus, tapi di prakteknya besok udah masuk, hari itu juga langsung sempurna. Kemudian itu kami setelah memproses apakah itu konseling, apakah itu dengan wali kelas proses panggilan orang tua, itu biasanya saya buat setelah barang saya rapikan ada file contohnya baru nanti diberikan. Nah kemarin sudah tadi, jadi dalam sebulan itu ada berapa kali itu nanti kita buatkan tabelkan intinya, jadi kepala sekolah nanti bisa membacanya seperti itu, siapa nama-namanya, kelas mana seperti itu. Nanti tambahkan juga duluannya siapa gitu kan, dalam 1 bulan Januari ini sehingga kepala sekolah pun tahu seperti itu ada siswa yang mungkin punya permasalahan seperti apa atau juga itu mungkin. Kemudian untuk yang kalau untuk yang lanjutan studi lanjutan itu kan kami bagi-bagi 2, itu untuk itu kan kelas 12 mungkin beliau itu sudah membuat jadwal untuk memberikan layanan informasi tentang perencanaan. Kemudian kalau untuk ini kan memulai SNBP itu walaupun yang kelas 12 bagi untuk ini kita tetap bekerja sama seperti kata bilang kita dapat kuota 80 siswa, peminatnya rupanya siswa kalau kurang dari kuota enak Bu, berapa siswa langsung aja kan, Di 135. ini lebih dari apa kuota, jadi memang kita kumpulkan raport, kita buat di Excel, kita cari sampai 80 siswa, kita tempel dulu. Kadang ada nilai siswa yang bermasalah kurang kan, enggak tutup ini ya nunggu dulu apanya ranking itu berubah lagi. Nah sekarang lagi proses pengisian yang sudah dapat nomor konsul itu, sekarang lagi ngisi di PDSS tuh. Kemudian kayak pembantu datang juga dari kampus MUI yang dekat kita sebutkan di sini. Kalau kampus itu kita sudah juga pernah bawa anak-anak ke sana. Kalau itu memang difasilitasi sama kampusnya. Kampus sudah datang ke sini, ya disediakan bis semua orang itu, dan anak kita diajak ke sana. Nah, seperti ini pengenalan kasusnya. Alhamdulillah banyak juga alumni kita yang masuk di sana juga Bu. Ya, kemudian untuk ini anak-anak kita juga alhamdulillah untuk yang tahun kemarin Bu, lulusan 2025 itu yang dapat beasiswa Sinar Mas itu ada sekitar 4 orang. Beasiswa apa nih? Ada 4 orang itu, 3 laki-laki 1 perempuan. Kemudian kalau untuk lulus SRDP itu kami tempel juga itu di konsul. Ya, jadi semoga bisa ada juga. Nah, tahun ini mudah-mudahan juga kita ada motivasi siswa, kami sampaikan juga kalian di SMA bukan SMA lulusan sini bukan masuk ke dunia. Karena melakukan apa namanya promosi kewirausahaan. Di P5 kemarin kita buat kajian, buat piring dari ini. Menghasilkan duit. Ya kita baru undang wali murid sih Bu. Ada wali murid yang tertarik. Mudah-mudahan nanti ya. Kami sosialisasi orang tua datang. Ya piring itu disewakan adanya. Mana yang disewa? Disewakan. Piring dari giginya. Sama pesta kemarin. Iya, dia Ada berapa banyak piring di kita? Dulu banyak. Dulu banyak. Kadang pakai nggak dia apa-apa. Pecah. Tapi masih ada lah. Kan satu urusan. Oh iya. Dan bahkan Saja sepele ya. Masih ada tapi jumlahnya nggak berkurang gitu. Itu salah satunya di belakang itu. Oh iya. Jadi kalau untuk jalan bunga. Ini untuk saya punya begini. Kemarin rencana Pak Kadis mau datang ke sini Bu. Jadi emang anak yang buat ya? Iya. Tinggal ngecek dia ya. Iya. Terus namanya ini banyak ini tadi ngecek ini kayaknya udah dicek. Jadi itu kemarin. Punya banyak lah lagi ya. Dibuat lagi nih namanya. Ada Bu di pusaka literasi cuman nggak terkumpul jadi satu lah. Ruangan saya Ada Saja. video Itu hasil Iya. Tanya ibu udah nengok udah. Waktu itu kan yang kita di kita panen karya. Pusaka, iya.
Di sini pun ada juga Bu pengawas. Kita ke jalan-jalan bawa kurikuler. Oke, kita gas. Tapi jangan lupa dikonsultasikan juga dengan komite sekolah. Iya. Nanti ada tanda tangannya setelah itu kepada dinas lagi. Tapi tolong anak-anak, amankan anak-anak pergi dan pulang. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil yang telah melaporkan program-programnya selama setahun kemarin dan usulan untuk tahun 2026 kepada Ibu Evi juga. Kami ucapkan terima kasih atas masukan, nasihat yang diberikan. Semoga ke depannya SMA Negeri Cakung Hilir bisa melaksanakan apa yang kurang dan akan memperbaiki semuanya dengan lebih baik lagi. Mungkin sampai ini kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Yang lama Bu, yang lama. Dulu waktu saya sini banyak. Oh bisa, mereka masih mangga. Oh mereka selamaan itu Bu. Oh lalu mangga mangga. Oh itu yang dibilang bisa. Ya untuk tempat marbot nanti marbot juga. Ada sanggar dakwah tinggal. Oh, boleh. Hanyalah tadi parkiran yang belum memadai kan Kak. Jadi motor anak-anak ini masih kena panas. Gitu. Makanya tadi sarana ngajukan itu. Ada satpamnya juga sih Ibu. Di situ ya. Sebelahnya ruang BK. Ayo di lorong. Di lorong. Iya. Muter bisa. Jauh. Ini aja. Di sini masih semak ya Bu, karena memang baru rencana kan. Baru sekali alat apa tadi sih? Baru sekali alat berat masuk. Bisa kapasitas. Sana mereka nggak izin ya Kak. Numpang lewat. Mau lihat gerbang ibu sebelah. Izinnya boleh lewat ya Bu. Ini kemarin dari foto. Oh, dari Tunang, Bu. Mau lihat situ. Jadi dari sini ke sana mana jalannya? Ini gerbang utama Ibu masuk tadi. Di pos apa itu ujung? Nih. Ini kan nampak ya. Oh iya. Jadi ini masih tanah kita. Masih. Sampai situ Bu. Itu ada pagar kawat, belum pagar apa? Berapa hektar ini? 3. Masing-masing 3. Luas sekali sekolah ini Bu. Belajar mendalam ini. Enggak lagi. Tapi bisa aja sih nanti kita gerakkan dari kokulikuler ini juga. Kolam lele udah banyak sih. Panen juga. Iyalah itu bagus baru dijual. Tanam kolam lele. Nah dijual sesama kawan, sama murid. Di teras ini. Ya pasti yang bersebelahan dengan Mungkin kalau dia mau pinjam buku sekalian jajan boleh. sambil baca di sini. Baca. Yang ujung sana masih tanah kita. Masih lapangan. Jadi kalau upacara di mana? Ini Itu kita depan. Oh yang tadi tuh ya. Oh ya, olahraga di situ juga. Sini bisa, sini bisa. Sengnya udah jelek katanya kan tadi. Nggak memadai lah gitu kan Bu. Lampunya yang kurang ya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Di tengah nggak ada lampu. Nggak ada. Belum. Harusnya ada lah yang di tengah sana 1. Itu 50 watt. Pokoknya yang terang itu Bu ya. Bermanfaat. Ada kan pembinanya? Pembinanya Pak Rama yang dimanfaatkan tadi kan Bu. Ya double lagi nih yang nggak bisa yang lain. Bukan maka siswaan aja. Pak Rahmat BK aja sebenarnya. Jangan masuk lagi yang lain nanti. Iya kasih kesempatan orang lain. Bapak ini banyak kemarin. Cakupannya. Ini yang meja-meja ini kan? Iya Bu, udah parah, udah ada yang nggak bisa diperbaiki. Yang mau direhat, Emang nggak bisa lagi ya? udah rapuh. Bisa Ibu lihat. Ini meja gurunya meja lab. Meja guru? Meja lab itu. Ini meja lab ya. Makanya kalau besok minta meja 10, meja guru kan. Paling Meja ini guru ganti diganti. tripleknya aja lah atasnya kalau perlu diganti. Bidangnya besar kali. Dekat yang tebal ini. Udah sebenarnya tuh belum cair itu habis. Udah Akan masuk depannya ya. banyak. Ini kayak toilet ini tuh berkali-kali diganti. Berapa banyak toilet? Banyak Bu sebetulnya Bu. Tanah di sana 3. Di sini ada ruangan Untuk perempuan berapa total tuh? Apa nama? Ada tulang.
Itu 3 Bu. Kalau cowok ujung sana. Cowok 2 ujung sana sama sini Bu sebenarnya. Cuman ini ya tahu Bu sendiri anak-anak kan Bu. Udah diganti pintu dari besi itu jebol. Masalah kan enggak? Masalah ya. Tapi kecil. Nanti kalau ini udah aktif ini mau dibuat apa? Bocor pun iya Bu udah. Bocor juga. Ujung ya, udah ngerembes air. Kadang lembab-lembab, tapi depan enggak. Tempat rogi selanjutnya kami. Latihan Rohi sana rencana. Iya ya. Yang di sebelah sana itu ya. Di sebelah sana dia ya, tuh. Kalau di sini mungkin nggak ada bocor. Bagus sebelah sini. Bagus kok. Oke. Cuma kalau ini musola mana jadwalnya di sini. Dia bio, makhluk hidup. Makhluk hidup kan emang gitu kan Kak? Iya. Berkembang ini. sebetulnya cepat loh Bu, mereka ini bantu ini 321 rambutnya kelasnya di lapangan basket itu cukup kelas 12 di bawah itu cukup semua tapi ada suara di bawahnya petugas di atas ya bapak ibu guru di depan cukup bahasa putra mana panjang Ya lah, kalau Abang Buru ya. Kalau perempuan Abang Buru.